Ya sudah. Sendiri ketik guys. Gak Kita akan ada, mulai dalam yang bintang 3, udah 2, tidak ada. kamera rolling action. Jadi untuk teman-teman yang melihat rekaman video ini, perkenalkan nama saya Arya Pramudia Agata, mewakili kelompok 1 dari program studi sistem informasi. Hari ini, malam ini lebih tepatnya, kita sedang melakukan wawancara yaitu dari tugas interaksi antar muka dan pengalaman pengguna. Pada tugas kali ini, kita akan membahas soal e-money. Dan saya tidak sendiri pada malam hari ini, sudah kedatangan 2 tamu dari jauh. Salah satunya dari Paris, San Jerman, dan yang satunya lagi dari Bolivia. Silakan memperkenalkan diri, dimulai dari Nadia. Boleh? Nama, umur, Assalamualaikum. dan... Waalaikumsalam. Silakan memperkenalkan diri dari nama, umur, dan hari-harinya. Mahasiswa kah atau sudah bekerja? Silakan. Baiklah. Hai semuanya. Ya, hai. Nama aku Apa yang nonton ini Nadia berapa orang? 3 Berlianti. orang aja nanti. Kenapa semuanya? Ih, malu banget. Arya, ini dikasih lihat. Hah? Udah Hai lanjut. Arya. Iya, Jen. Hai. Arya, jaringanku jelek tahu, aku nggak bisa lihat video kalian. Iya, di tempatku juga videomu hilang. Iya, Karena videomu aku juga matikan hilang. kamera. Kematiin kah? Oh, Aku matikan kamera. Oh, udah. Aku nggak bisa, soalnya aku nggak bisa lihat kalian. enggak apa-apa, kamu nyalain aja kameramu, tapi nanti kalau kita tanya jawab aja nanti. Aduh, nggak bisa. Aku mau ketawa terus. Ini Nah, kayak ya kita lanjut lagi ya perkenalan. Silakan Nadia. Perkenalan. Maaf ya dosen-dosen dan teman-teman yang menonton agak sedikit memang agak trouble. Lanjut, silakan perkenalan Nadia. Makasih nge-freeze lagi. Aduh, like. Dosen-dosen yang melihat ini memang teman saya jaringannya agak tinggal di hutan. Seperti yang kita ketahui bersama, mereka tinggal di Bolivia, di Paris, Jerman. Memang di daerah sana tuh pembangunan jaringan memang agak jelek. Jadi mohon dimaafkan. Silakan lanjut. Oke, udah bisa memperkenalkan diri ya. Ya, silakan. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Nadia Berlianti, umur saya 19 tahun. Saya sehari-harinya sebagai mahasiswa. Salam kenal semuanya. Salam kenal Nadia. Ya, bisa dilanjut ke Jane. Nama lengkap. halo, namaku Jen. Nama lengkap. Bukan Jane ya, tapi Jen. Iya, silakan Jen. Ya, aku sehari-hari apa ya? Baru mahasiswa udah. Umur 20. Ya. Nama lengkap. Lengkap. Iya, lengkap namanya. Jadi namanya ini Jane Monica Sharon ya. Jadi lengkap namanya. Enggak ada yang hilang. Mungkin kadang-kadang Sharon-nya agak kabur-kabur tapi ada Sharon. Lanjut ke seperti yang kita tahu bersama, tugas yang diberikan itu adalah membahas soal tentang e-money. Dan dari tamu-tamu yang ada ini, boleh nggak kita tanya dulu? Kalian ini ada menggunakan aplikasi apa aja sih ya dari e-money? Bisa dimulai dari Jen dulu. Silakan Jen. Nadia dulu, aku udah Ya, tadi. silakan ya. Oke, kalau dari aku sendiri bentar. Ya, kenapa? Arya, videoku kelihatan atau enggak sih? Kelihatan, bagus, sudah. Kok bisa? Ya udah. Oke, aku ulangin lagi ya. Iya, apa kita batalin aja di dosa jadi. Oke. Kalau untuk aku sendiri sih ada GoPay, ada ShopeePay, terus ada OVO juga. Terus ada e-banking ya. Lebih utamanya. Ya, benar banget. Udah sih itu aja. Kalau dari Jani? Iya, kalau aku pakai GoPay, ShopeePay, sama M-Banking juga sih sebenarnya. Wow, gak nyangka banget gitu, kayak kebetulan banget gitu loh. Saya ini mewakili kelompok 1 ini mendapat tugas untuk menanya-nanyakan soal interaksi pengguna dari GoPay, aplikasi GoPay, dan kebetulan
Jen dan Nadia ini menggunakan GoPay ya? Iya. Ya, oke. Saya lanjut lagi. Dari pengalaman Nadia dan Jen, menurut kalian nih apa sih kelebihannya GoPay? Secara kan kalian sudah ada ShopeePay, sudah ada M-Banking, tapi tetap masih download GoPay. Kalau menurut kalian gimana? Bisa dimulai dari Nadia. Kalau dari aku sendiri ya, karena dulu pengguna Gojek gitu ya. Jadi kan Yo. harus punya GoPay supaya lebih murah gitu. Terus kalau sekarang kan karena lagi pandemi dan nggak kepake nih ya. Jadi sekarang cuma buat belanja makanan kayak misalnya GoFood atau buat bayarin Spotify. Oke. Oke. Kalau menurut Jani sendiri, apa yang membedakan GoPay dengan aplikasi-aplikasi lain? Pokoknya ya GoPay biar lebih cepet aja gitu ya kalau kita pesan makan. Apalagi pandemi gini juga kan, jadi kita lebih mengurangi kontak dengan orang lain. Apalagi uang tuh kan bisa kayak menyebarkan virus ya, gitu. Bener Iya, banget, itu bener setuju banget banget. sih, Jen. Soalnya kayak kita bisa tahu bersama ya, virus kan bisa ada di mana-mana dan termasuk uang yang fisik itu bisa dari tangan ke tangan gitu kan. Kan nggak enak juga kalau kita tiba-tiba kena virus dari uang ya. Bener banget, Jani. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pengalaman kalian selama menggunakan GoPay ini? Apakah ada pesan-pesan kayak bagusnya gini, jeleknya gini, begitu-begitu? Silakan, Nadia. Kalau dari saya sendiri ya, Iya. menurut saya itu efektif ya dan efisien. Selama saya memakai GoPay nggak ada kendala sih, alhamdulillah gitu. Silakan Jane. Maaf Jen. Iya, Jen. Klarifikasi tadi. Parah, parah. Ya Lanjut, kalau Jen. dari saya sendiri, kalau pakai GoPay itu seperti kata Nadia ya, dia tuh lebih efektif, lebih kayak apa ya, lebih cepat gitu ya, gitu. Apa sih tadi soalnya apa pertanyaannya? Pertanyaannya juga nggak tahu. Mungkin bisa lanjut aja gitu. Kita ke pertanyaan yang selanjutnya tuh, kalian ini sendiri kalau menggunakan GoPay itu untuk apa hari-harinya? Silakan, Nadia. Tadi di awal udah dijelasin ya. Biasanya untuk pembayaran seperti bayar Spotify, bayar GoFood gitu. Karena kan kita nggak kemana-mana kan ya sekarang. Kan kalau mau pakai Gojek juga jarang gitu ya. Bener nggak? Iya. Betul banget sih, Nadia. Kita ini kan sekarang ya kita mau gimana, nggak bisa kemana-mana. Soalnya kalau kita kemana-mana ya kita pantun gitu kan. Jalan-jalan ke kebun sayur. Mungkin bisa aja. Nggak lucu tapi. Lanjut ke Jani. Kalau Jani sendiri menggunakan GoPay untuk apa ya? Kalau saya sendiri, saya cuman pakai GoPay itu untuk itu ya pesan makan di GoFood, Gojek. Oh gitu. Kira-kira kenapa gitu? Pakai harus pakai GoFood buat itu belinya. Kenapa nggak datang sendiri gitu? Dan kenapa GoPay gitu? Ya karena ada Gojek. Jadi ngapain kita capek-capek pergi ke sana gitu ya? Oh gitu. Kan Kan selain itu, yang datang. ada vouchernya kan. Selain itu ada Nah, vouchernya Iya, ada kan. iya voucher, bener banget. potongan. Iya benar Iya banget. bener Iya. banget. Mungkin buat penonton-penonton yang belum tahu, jadi sebenarnya kita tuh kalau Nonton. dari GoPay sendiri tuh ada voucher-voucher menarik, dan salah satu voucher menariknya ini adalah diskon 50% untuk pembelian di bukan ikan. Oke, bisa lanjut pertanyaan selanjutnya. Kira-kira bagaimana ya, informasi apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan registrasi di GoPay ini? Kalau menurut Nadia dan Jani, silakan. Waktu Pakai nomor. awal-awal gitu. Iya, Ya. silakan Nadia. Oh dari aku dulu ya. Oke. Ya. Iya. Kalau nggak salah sih seingat aku
Kalau buat masuk ke GoPay itu kan dia harus bikin akun dulu kan pertama, bikin akun Gojeknya dulu, baru bisa bikin GoPay. GoPay-nya itu nanti diisi pakai m-banking, udah gitu aja. Tapi kalau misalnya mau apa tuh apa sih namanya Jen? Kalau misalnya Top up, yang pakai top KTP, up yang ya. pakai KTP. Oh, verifikasi. Ya, verifikasi itu cuma butuh KTP doang. Udah itu aja. Langsung Oh, bisa dipakai. oh kalau gitu ya, registrasi. Nah, kalau untuk Jen, kan tadi sudah dijelasin cara registrasinya. Kalau dari Jen, gimana bisa dijelasin tahapan-tahapannya kayak cara menggunakan GoPay-nya gitu. Mungkin kita bisa ambil salah satu contoh dari gimana kalau kita misalnya mau pesan Gojek, buku kita ketinggalan gitu kan, kita udah masuk sekolah, udah jam 7, terus kita baru sadar, aduh, PR kita ketinggalan di rumah. Nah, terus gimana, bisa nggak jelasin cara memesan Gojeknya, terus cara pakai GoPay-nya dari langkah Oke. awalnya? Oke, jadi kalau untuk pengiriman barang ya, kita bisa pakai layanan yang namanya GoSend. Nah, GoSend ini dia bakal kayak nganterin barang kita ke alamat tujuan. Nah, terus untuk GoPay di GoSend ini bisa pilih metode pembayaran dari cash ataupun GoPay, kayak gitu. Tinggal milih aja. Gitu ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini untuk mungkin lebih mengklarifikasi ya gitu ya. Jadi kalau GoPay sendiri itu butuh sebuah kartu nggak sih buat supaya kita bisa make layanannya, atau kita cuma perlu di HP aja? Saya jelasin dari Nadia aja. Dari yang selama ini aku gunakan ya, nggak perlu pakai kartu karena dia biasanya langsung pakai yang Pay ini loh. Ini kan ada Pay. Nah, terus di sini nanti scan barcode nih. Tuh. Udah gitu aja. Nggak perlu pakai kartu. Pakai HP aja. Selesai. Kalau dari Jen sama nggak Jen? Maksudnya nggak pakai kartu juga? Iya, kalau GoPay kan setahu aku juga gitu ya, dia cuma dari HP gitu. Oh ya, jadi kita nggak perlu pakai kartu gitu, tapi kita ada barcode-nya sendiri gitu ya. Karena kan di HP juga ada kameranya gitu ya. Iya, iya benar-benar. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalian tahu nggak sih kalau ada batasan dalam pembayaran di GoPay sendiri? Kayak misalnya sehari ada berapa gitu. Nah, dengar-dengar nih untuk Nadia yang belum tahu. Jadi Jane ini pernah melakukan pembayaran sebanyak 10 juta dalam satu hari. Dengar-dengar kalau nggak salah waktu itu dia beli tas Hermes. Bisa dijelasin dan Jen waktu itu, waktu beli tas Hermes nih. Ini adalah hoax melanggar UU ITE. Nggak boleh gitu ya, Arya. Iya, jadi ada nggak sih batas pembayarannya kalau menggunakan GoPay ini? Ya, seperti yang saya tahu ya, saya pernah cek Google gitu, katanya kalau untuk akun yang telah terverifikasi, itu tuh maksimal di 10 juta. Dan untuk akun yang biasa itu 1 sampai 2 juta. Nah, di sini saya juga nggak tahu bedanya akun terverifikasi dan akun biasa. Mungkin kalau untuk akun terverifikasi itu mungkin yang entah dari akun Gojek gitu kali ya, yang udah dari Gojeknya gitu atau gimana, saya juga kurang paham. Verifikasinya ini gimana ya? Mungkin seperti memiliki follower minimal 500.000 atau bisa swipe up gitu, atau verifikasinya tuh kayak bayar gitu untuk dapat verifikasinya? Pernah melakukan transaksi sebesar 1 juta kah, berapa juta baru bisa verifikasi atau gitu? Kebetulan saya juga kurang paham ya, nanti mungkin kita bisa cari infonya sama-sama ya. Iya, kalau Nadia? Mohon maaf ya. Kalau untuk verifikasi di Gojek beda sama verifikasi di IG atau Twitter ya. Oh, Iya, beda. benar sekali. Wah, benar banget. Jadi Maaf saya. verifikasinya ini verifikasinya ini opsional ya. Dari yang saya dengar tuh ya, misalnya kita melakukan sudah terverifikasi gitu akunnya, terus kita kan dapat centang biru gitu. Dengar supir Gojeknya itu bahkan sampai minta selfie gitu sama kita kalau ngelihat akun kita verifikasi gitu. Aduh,
Saya baru tahu kayak gitu. Oh, saya Kalau juga ada sebenarnya, kayak gitu, mas, saya dari lama pengen loh ya kalau oh kayak iya, gitu akun centang biru. oh gitu ya. Ternyata nggak ada gitu ya. Verifikasinya itu Mm. mungkin bisa kita cari tahu bersama, tapi bukan yang kayak di sosial media gitu ya, yang dapat minimal 500.000 atau swipe up gitu, enggak ya? Bukan, bukan. Bukan. Beda ya Pak, konteksnya ini beda. Kalau dari kakak-kakak sendiri, kalau dari Nadia dan Jen sendiri, pernah melakukan pembayar paling banyak berapa ya kira-kira? 500 juta. Oh, salah tadi ternyata. Tadi 10 juta. Enggak, Kayaknya enggak. tadi minimalnya 10 juta. Maaf, maaf ya Jen, tadi saya tuh Bercanda. kira Mas Hermes tuh yang paling mahal. Ternyata Jen sendiri pernah melakukan pembayaran sebanyak 500 juta. Dengar-dengar kalau nggak salah beli rumah di Grand City ya, Jen? Oh Kurangnya. iya, kebetulan saya baru beli 2 kafling kemarin. Keren banget, Jen. Besok-besok infoin aku ya kalau ada yang kayak gitu lagi. Oh iya, aman-aman. Oke, kalau dari Nadia sendiri, pembelian termahalnya berapa? Pembelian yang paling banyaknya kira-kira di aplikasi GoPay? Karena ini lagi pandemi ya, saya nggak semampu Ibu Jane bisa beli 2 kafling ya. Saya cuma bisa beli 300.000 untuk modul bahasa Inggris ya. Oh, pernah melakukan pembelian modul bahasa itu tuh belinya gimana? Kalau yang sejauh ini kan yang kita lihat dengar dari pengalamannya Jane kan pakainya kan Gojek. Nah, kalau misalnya pembelian modul bahasa Inggris itu biasanya kan oh ya, ini pembeliannya di Balikpapan atau di luar kota? Orang yang punya akun ada di luar kota. Jadi Gojeknya berenang gitu ke sana ngambilnya. Iya, benar banget. Nganterin, nenteng. Wah, iya. Bener berarti. Yang saya juga pernah Capek dengar itu banget. Bener. cerita. Ya, gitulah. Diklarifikasi dong. Enggak ada yang berenang. Kenapa jadi iya? Enggak ada yang Kan berenang. kamu maunya berenang, aku jadi ikut aja berenang. Kita lanjut aja. Jadi kalau dari Nadia sendiri 300.000 pembelian terbesarnya. Jadi itu belum kena limit ya. Jadi masih bisa lakukan pembayaran lagi untuk hari itu. Ya, benar Ya kan? banget. Nah, kalau dari Jane berapa Jen? Tadi 500 juta enggak lah ya, enggak mungkin. 2 M? Enggak mungkin. Kok malah naik ya? Berapa ya Jen? Pembayaran termahalnya, transaksi yang terbesar. Jujur, aku lupa sih ya pastinya berapa gitu. Lupa, nggak tahu berapa. Sekitaran? Mungkin di atas 100 kali ya, ada. Enggak, saya nanya sekitaran mana rumahnya Jane? Oh maaf ya Pak, Agak, saya gagal fokus. Enggak. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini adalah case yang mungkin kita agak berandai-andai, soalnya semoga ini tidak akan terjadi pada kita ya. Nah, jadi pertanyaannya itu bagaimana, apa yang terjadi kalau misalnya GoPay kita dicuri orang? Misalnya HP-nya aja deh, HP-nya dicuri orang. Nanti kan misalnya terus HP-nya bisa dipakai buat belanja online gitu-gitu, bisa nggak terjadi itu? Saya dari Jane dulu mungkin penjelasannya. Kalau misalnya Bisa. terjadi Itu penggunaan. kemungkinan terjadi itu pasti mungkin ya kalau HP kita tidak di-password. Nah, kalau HP kita di-password sih kemungkinan besar tuh tidak bakal bisa digunakan, ya kan? Terus itu kalau seandainya HP kita nggak di-password nih depannya nih, terus orangnya mau belanja nih pakai GoPay kita. Nah, kebetulan di GoPay itu ada PIN gitu. Jadi kita kayak kadang harus masukin PIN gitu juga gitu. Begitu Arya. Oh, itu misalnya jadi kalau misalnya ada terjadi pencurian gitu, jadi nggak bisa langsung dibuat belanjaan gitu ya. Jadi ada pinnya gitu yang harus dilewatin. Ya, benar banget. Ya setahu saya ya seperti itu sih pengalaman saya pakai GoPay, biasanya suruh masukin PIN gitu ya. Kalau untuk HP hilang belum pernah. Alhamdulillah.
Itu mungkin juga PIN itu juga berguna untuk dicuri diri sendiri ya, buat supaya nggak uangnya kebanyakan yang dipakai gitu ya. Jadi di password biar sadar gitu beli belanja-belanjanya. Mungkin kalau dari Nadia Boleh. bagaimana? Kalau ada misalnya case pencurian gitu? Ya, jawabannya sama ya seperti Jane ya. Pertama, tuh bisa banget dibobol kalau HP-nya nggak dikasih password. Tapi kayaknya kalau mau ada transaksi dari GoPay sendiri, kayaknya perlu ini deh, apa verifikasi PIN gitu. Begitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan terakhir dari kelompok kami. Jadi pertanyaannya itu, seberapa sering sih kalian dalam menggunakan GoPay ini? Misalnya 3 kali sehari kah? Atau 2 kali 45 menit kah? Atau berapa gitu? Ya, bisa dijawab sekalian. Dimulai dari Nadia. Kalau untuk saya sendiri sih nggak terlalu sering banget. Interupsi, Ya, ya. interupsi ketua. Ya, silakan. Mohon maaf. Boleh keluar dulu. Ya, Jadi, makasih. ya, jadi untuk dosen-dosen yang menonton ini dan teman-teman yang menonton ini, memang di Bolivia tuh agak sedikit gangguan-gangguan tuh bukan hanya dari jaringan, tapi juga dari tetangga. Ada tetangga tuh masuk-masuk rumah, nggak izin. Budaya, kayak kita nggak bisa, ya mau gimana gitu kan, budaya sana nggak bisa kita samain. Iya, benar banget. Ya, mohon maaf ya. Aduh, tetangga itu emang. Oke, saya lanjutin lagi. Tadi sampai Ya, mana ya? sampai mana ya? Tadi, seberapa sering menggunakan GoPay? Oh ya, untuk saya sendiri sih nggak terlalu sering. Kalau untuk makanan pun karena nggak terlalu konsumtif ya, apalagi di pandemi kayak gini. Jadi mungkin pembayaran otomatis kayak buat Spotify itu pasti, soalnya dia per bulan. Gitu aja sih. Oh gitu. Kalau dari Jani, seberapa sering menggunakan GoPay? Mungkin sebulan tuh 2, 3, 4 kali gitu ya. Soalnya saya juga nggak terlalu sering gitu pakai pesan untuk makanan. Oh begitu ya. Jadi dengan melihat seringnya kalian menggunakan GoPay, melakukan GoPay untuk pembayaran di Gojek itu, saya ingin memberitahu saja ya kalau ulang tahun saya baru saja terjadi tanggal 2 September 2002 dan rumah saya ini dekat dengan toko kue ulang tahun dan KFC dan ya McDonald gitu-gitu, Pizza Hut, ya mungkin bisa lah sepertinya dari teman-teman. Kalau mungkin kalau masih dianggap teman ya, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga, bisa kita lanjut ya. Sebelumnya mohon maaf ya Bapak Arya, saya baru tahu kalau Bapaknya ulang tahun gitu. Enggak, Ya, bapak saya Iya, enggak ulang tahun. maksudnya Saya yang ulang tahun. Arya Pramudia gitu ya. Ya, iya. sekarang sudah tahu. Happy Kan sudah tahu. birthday ya. Happy Nah, itu dia birthday. yang saya nanti Happy nantikan dari birthday tadi. ya Arya. Iya, ya, tolong kasih tahu dosen-dosen Happy saya kalau saya ulang tahun. birthday. Iya, ayo nyanyi dulu Jan. Ayo semuanya, untuk Happy teman-teman dan dosen-dosen yang menonton ini, birthday. ayo kita nyanyikan Arya. ulang tahun untuk saya. Happy Happy birthday, birthday. Arya. Sudah. Happy Aku nggak ikut nyanyi birthday. ya, soalnya kalian agak bertabrakan gitu suaranya. Ya sudah. Mungkin untuk mengakhiri juga saya ingin minta closing statement dari kalian itu, ada nggak saran-saran buat GoPay-nya sendiri untuk apa yang harus diperbaiki dari GoPay-nya atau pelayanannya? Ada nggak? Silakan, Jani, Nadia. Sejauh ini karena saya belum mengalami kendala apapun ya, mungkin komentar saya GoPay, Gojek cukup baik ya. Oke, udah itu aja. Oke, kalau dari Jani ada nggak pelayanan yang harus diperbaiki gitu? Ya, sama seperti Nadia ya. Sejauh ini saya belum pernah mengalami hal-hal yang buruk gitu ya. Jadi menurut saya GoPay udah cukup baik ya gitu. Top Marco Top. Ini sponsor kah?
Enggak. Ini cuma terima kasih buat Jane dan Nadia yang sudah hadir malam ini, yang sudah mau memberikan pengalamannya setelah menggunakan GoPay untuk kami Ya, terima kasih analisis kembali. nantinya. Kami ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktunya ya. Sampai ketemu lagi di wawancara-wawancara selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima Dadah. kasih. Sampai Terima ketemu kasih lagi. juga. Ya. Dadah.